Hai anak-anak, setelah kita menganalisis kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah, maka selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah ialah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Apa saja sih kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah termasuk ke dalam makna lampau. 2. Kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologi temporal. Contohnya seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ketiga, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksuni yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Kata berdiri dan bersimpuh termasuk kata kerja material. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menyatakan. Yang kelima, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental, seperti kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Jadi, dalam sebuah teks cerita sejarah terdapat banyak dialog atau percakapan di antara pelaku cerita. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Nah, dalam cuplikan tersebut, kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan tokoh yaitu wibawa Gajah Mada yang besar. Nah, itu tadi merupakan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerita sejarah. Wah, kalian luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.